Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Shishing-ji season 5 versi manhwa part 10 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya terjadi pertarungan sengit antara Tathagata dan Raja Gila karena Tathagata terpaksa ikut campur dalam arena Asura untuk menyelamatkan Suma. Hingga akhirnya Tathagata terkena serangan balik yang telak dari Raja Gila. Sin kemudian diperlihatkan Biksu Tong yang menuangkan minum untuk Nona Niu. Di situ Nona Niu terlihat sangat kehausan. Tentu saja kedatangan Niu Moren ke situ adalah untuk mencari Wukong. Dan sudah berapa kali Biksu Tong menjelaskan kalau Wukong tak ikut dalam rombongannya. Biksu Tong pun segera menyarankan agar Nona Banteng tersebut untuk segera kembali. Dan terjadi gibah di antara yang lain bahwa memang Nona Banteng tersebut keras kepala dan tergila-gila dengan Wukong. Dan Nona Niu sangat rumit, kadang seperti pria, kadang juga seperti wanita, ujar Patkai. Niu Moren pun langsung bertanya, siapakah monyet kecil yang ada di situ? Biksu Tong pun menjawab kalau ia adalah Wu-En siluman kera, tapi dari gunung yang berbeda, dan ia tak pernah bertemu dengan Wukong. Niu Moren yang temperamen pun langsung marah karena tak bisa menemukan Wukong. Akan tetapi untung saja ia cepat tersadar dan minta maaf karena tak sopan. Lalu tiba-tiba ia mendekat kepada Wukong dan bertanya lagi, kau sungguh tak kenal Wukong? Karena memang Niu Moren merasa kalau monyet kecil tersebut sepertinya orang yang sama dengan Wukong. Tapi Wukong pun berkelit dan bersumpah kalau ia adalah Wu-En Am dan ia tak kenal dengan Niu Moren. Seketika Niu Moren langsung marah dan keluar api dari tubuhnya. Ia sangat kesal karena susah payah mencari mereka, akan tetapi tetap saja tak mengetahui di mana Wukong berada. Dengan cepat Biksu Tong langsung menyuruhnya untuk tenang. Dan untung saja Niu Moren sekali lagi masih bisa mengontrol emosinya dan tampaknya ia akan pergi dari situ. Biksu Tong pun bertanya apakah Nona Banteng tersebut akan terus mencari Wukong, dan tentu saja ia tak akan menyerah sampai ia menemukan Wukong. Wukong pun heran dan bertanya apakah Wukong sangat penting baginya sehingga membuat susah payah mencarinya. Tetapi Niu Moren pun menjawab kalau tak yakin, walaupun hanya datang di hidupnya sebentar saja, tapi ia mengaku sangat bahagia. Wukong yang sering menggoda membuat Niu Moren sangat merindukannya dan ingin melihat senyumannya. Dan ia pun akan selalu bertekad untuk menemukan Wukong. Doakan aku, ujar Niu Moren. Melihat hal itu, Xiaoyu pun tak tahan melihat ketulusan Niu Moren. Ia pun akan mengatakan yang sebenarnya, dan dengan cepat ia langsung dibungkam oleh Patkai. Wukong di situ berpesan kepada Niu Moren, hei, dari kelihatannya kau jarang pergi dari rumah. Jangan gegabah, di jalur iblis banyak siluman. Bah, kau jagalah dirimu sendiri, jawab Niu Moren sambil berlalu. Biksu Tong yang telah berbohong kemudian merasa berdosa, akan tetapi memang mereka tak punya pilihan lagi, dan mereka berharap Niu Moren menyerah mencari Wukong. Sin beralih di istana surga, terlihat Sasin dan pelayannya memandang dan memperhatikan kebun bunga. Ziwei berkata kalau Dewa Sasin selalu tak punya waktu luang, dan Dewa Sasin bercerita kalau sebenarnya dulu kerjaannya lebih mudah karena dulu surga punya dua penjaga, yaitu dirinya dan Tathagata. Pelayan tersebut kemudian bertanya apakah Tathagata akan kembali. Dan tiba-tiba Sasin merasakan kedatangan seseorang, dan ternyata itu adalah Tathagata guys. Sasin, kau bicara soal diriku ya, ujar Tathagata. Lanjut ada sedikit cerita ekstra guys, yang berasal dari alam baka. Terlihat beberapa arwah boneka saat ini kebingungan karena rajanya telah mati karena dibunuh oleh Wukong. Ia pun tak tahu lagi akan kemana dan ngapain lagi. Dan tiba-tiba datanglah seseorang yang menaiki burung besar berkaki 4. Ia kemudian memanggil para arwah boneka untuk berkumpul sehingga membuat para arwah bertanya-tanya. Dan ia pun menjawab kalau tugas Raja Alam Baka harus dilanjutkan dan aku akan mengambil alih posisi, ujar orang tersebut. Sin beralih memperlihatkan kembali duel sengit antara Tathagata dan Raja Gila, yang saat ini Tathagata terkena jurus tebasan iblis Asura. Para prajurit di situ mengira kalau Tathagata akan tercincang dengan jurus mematikan tersebut. Akan tetapi Huji di situ dapat menilai kalau itu bukan kekuatan penuh dari Raja Asura. Pedang tersebut tak berhasil memotong Tathagata. Tathagata di situ mengetahui kalau tebasan pedang iblis Asura sama dengan 1000 tebasan, dan tampaknya ini lebih kuat dari zaman dulu, sehingga Tathagata pun terpaksa menahannya dengan mantra tubuh emas. Raja Gila pun memprediksi kalau mantra pertahanan tersebut tak akan kuat. Akan tetapi Tathagata tak mempedulikannya dan mengatakan kalau melawan Raja Asura harus memakai kekuatan penuh. Tiba-tiba terlihat Tathagata menjadi sosok Buddha raksasa bertubuh emas yang berasal dari memadatkan bebatuan di sekitar. Dan Buddha tersebut bersiap untuk memberikan serangan balik kepada Raja Gila. Di situ Tathagata diam-diam berbicara empat mata kepada Raja Gila. Wahai Raja,
karena kita adalah sahabat, dengarkanlah aku untuk terakhir kalinya. Biarkan aku pergi, maka Suma akan hidup. Kita akan selesaikan pertarungan ini di lain waktu. Walaupun kau masih ingin bertarung, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk kabur, dan kau tak akan mendapatkan pertarungan yang kau inginkan. Apakah sulit itu memberi kesempatan putramu untuk hidup? Aku akan menyampaikan pesan ini dengan pukulan ini. Ciat, blar. Tampak para prajurit Asura terkejut dengan besarnya kekuatan yang dimiliki Tathagata yang setara dengan rajanya. Dan samar-samar terlihat tebasan-tebasan yang kuat dan cepat ke tubuh raksasa tersebut. Hingga akhirnya budak raksasa tersebut hancur berkeping-keping karena tebasan Raja Gila. Dan dari situ muncul seekor burung Raja Wali yang melarikan diri. Dan Raja Asura tersebut berkata sambil memandang ke atas, kita akan bertemu lagi dalam waktu dekat. Terlihat Tathagata sudah sampai di suatu tempat yang jauh dari Asura dengan membawa Suma setelah terbang selama 4 jam. Tampak Tathagata terluka dan saat memeriksa Suma, ternyata Suma telah mati. Tak ada pilihan lain selain menguburnya dan aku kembali. Begitulah ceritanya. Terlihat Tathagata sudah berada di depan para punggawa kerajaan langit. Mereka menganggap cerita Tathagata barusan sangat luar biasa. Tathagata bersyukur bisa hidup bersama dengan Asura selama beberapa waktu, dan itu adalah langkah penting untuk berdamai dengan Asura. Kaisar Sitian di situ jadi teringat kesalahannya dahulu yang telah menyebabkan peperangan besar dengan Asura. Ia pun meminta penjelasan kepada Tathagata bagaimana kondisi Asura sekarang. Tathagata kemudian menjelaskan kalau Raja Gila dikelilingi oleh kesatria-kesatria yang sangat kuat, dan Raja Gila adalah orang yang bisa diajak bicara. Sehingga Tathagata pun meminta agar Kaisar Sitian mengizinkan Tathagata untuk pergi ke Asura kembali dengan membawa hadiah dan kabar baik sehingga bisa memperbaiki hubungan mereka. Mendengar hal itu, Raja Barat langsung menolaknya. Ia beranggapan bahwa surga tak boleh menunjukkan kelemahan kepada Asura. Sitian kemudian memutuskan untuk mendiskusikan masalah ini lain waktu, karena memang sulit memadamkan kebencian antara surga dan Asura yang telah mendarah daging selama ribuan tahun. Dan ia bersyukur karena Tathagata sudah kembali, karena Tathagata adalah pilar dari surga, dan Sitian berharap Tathagata terus melanjutkannya sebagai penjaga untuk mengurangi beban Kaisar. Dan Kaisar Sitian pun segera menyuruh Tathagata untuk beristirahat. Setelah mengucapkan terima kasih, Tathagata pun keluar, dan ternyata ia sudah ditunggu oleh Dewa Sasin. Dewa Sasin mengatakan kalau di seluruh surga hanya Tathagata lah yang membela para Asura. Sasin memperingatkan Tathagata agar hati-hati karena nantinya bisa dikira membela musuh. Akan tetapi Tathagata tampaknya tak menghiraukan pendapat orang lain demi menyelesaikan masalah ini. Berbeda dengan Dewa Sasin yang tak punya perasaan baik pun dengan Asura. Tathagata pun langsung menanyakan keadaan Suma yang ternyata masih hidup dan dirahasiakan kepada yang lain. Tampak Suma dirawat oleh Ziwei dan ia akan membaik. Dewa Sasin pun memperingatkan lagi kepada Tathagata jika ini bahaya jika yang lain tahu. Akibatnya akan berat, dan Sasin merasa berat hati jika ia disuruh merawat Suma. Tathagata pun sangat berterima kasih kepada Sasin dan ia yakin tak akan ketahuan kalau sembunyi di sini. Dan Sasin pun mengingatkan lagi kalau surga tak akan mentolerir seorang Asura. Ditambah lagi ia adalah putra Raja Asura, pasti nanti akan dieksekusi. Tathagata pun menjelaskan kalau ia memikirkan segala cara untuk menjaga Suma, bukan hanya karena ia gurunya, akan tetapi Suma adalah satu-satunya Asura yang mau diajak bicara, dan Suma adalah kunci untuk mendamaikan surga dengan Asura. Akan tetapi Sasin menganggap kalau Tathagata terlalu optimis, padahal ini sangat sulit mengingat kebencian surga dengan Asura sudah berakar sangat dalam. Salah satu contohnya adalah Jenderal Barat, dan Tathagata mengatakan kalau yang ia khawatirkan adalah perang besar yang selanjutnya, yang akibatnya tak bisa dibayangkan. Scene beralih di jalur iblis. Terlihat Bailang yang sedang berlatih menangkap burung-burungan dari Biksu Tong, dan tampaknya kemampuan Bailang sudah berkembang sehingga Biksu Tong meningkatkan kelincahan dan kecepatan burung-burungan yang harus ditangkap oleh Bailang. Cupatke di situ heran melihat siluman anjing yang suka bergerak, padahal ia lebih suka untuk tidur. Akan tetapi Wukong pun langsung melarang Cupatke untuk tidur karena masih ada pekerjaan, yaitu memotong batang kayu yang besar tersebut menjadi kecil-kecil. Dan tampak babi gendut tersebut mengeluh karena yang lain bisa tidur nyenyak sedangkan ia diajak Wukong untuk bekerja. Diperlihatkan Xiaoyu yang sedang tidur pulas. Ia kemudian bermimpi kakak Shou menghampirinya. Ia pun langsung berpelukan.
"Aku kangen, kenapa kau harus mati?" teriak Xiaoyu. Shou pun langsung menanyakan kabar kepada adiknya, dan dengan semangat Xiaoyu menceritakan kalau ia akan pergi ke Nirvana dengan teman-teman yang hebat, sehingga ia punya harapan yang sangat baik. Akan tetapi Shou mengatakan kalau harapan itu hanyalah ilusi, karena Xiaoyu adalah reinkarnasi dari Sang Sutra. Maka saat mencapai Nirvana, Xiaoyu bisa menyelamatkan dunia, tapi Xiaoyu tak bisa kembali menjadi wujud ini lagi. Xiaoyu pun hanya bisa terdiam. Lanjut, ada cerita ekstra lagi ya guys. Diperlihatkan Raja Gila yang sedang duduk di singgasananya. Nona Huji pun datang. Ia mengatakan kalau tak ada kabar tentang Tathagata dan Suma. Kemungkinan besar mereka telah kembali ke surga. Huji pun tahu kalau sebenarnya Raja Gila membiarkannya untuk kabur. Ia pun menuntut untuk tahu karena Suma adalah putranya. Raja Gila pun menenangkan Huji karena Tathagata tersebut rela melindungi Suma dengan taruhan nyawanya sendiri, dan Tathagata telah banyak mengajari Suma, terlihat dari caranya bertarung. "Raja, apa kau menghormatinya?" Huji pun bertanya. Sekilas ia menceritakan bahwa dahulu saat mereka bertarung, tiba-tiba mereka berhenti dan ngobrol. Tathagata kemudian menenangkan hati Raja Gila yang bergejolak, yang membuat Raja Gila berhenti mengejar para dewa. Jika Raja Gila terus bertarung, maka ia akan kalah. Itu adalah pertama dan terakhir kalinya Raja Gila berpikir seperti itu. Dan Raja Gila pun tak sabar ingin bertarung dengan Tathagata. Tapi sepertinya jika Raja Gila tak memulai perang duluan, Tathagata tak akan menemuinya. Tiba-tiba ia pun berdiri dan berkata kepada Huji, "Panggil semua kesatria Asura dan ikuti aku untuk berperang." Balik lagi ke mimpi Xiaoyu. Shou di situ memperingatkan Xiaoyu agar jangan pergi ke Nirvana, karena tujuan sebenarnya perjalanan ini adalah untuk mengorbankan Xiaoyu sendiri. Xiaoyu pun kaget mengapa kakaknya tiba-tiba bersikap seperti itu. Shou menjelaskan kalau Xiaoyu sekarang sudah menjadi manusia yang bisa merasakan dunia sekitar. "Mengapa akan mati sia-sia?" kata Shou. "Lupakan pergi ke barat. Kau harus menjalani hidup bebas. Dunia mungkin akan mengalami bencana, itu masalah mereka sendiri. Kau lebih superior dari mereka," ujar Shou lagi. Dengan sekuat tenaga, Xiaoyu mengatakan kalau ia tak bisa seperti itu. Tampak keringat membasahi tubuh Xiaoyu di alam nyata. Shou pun terus mempengaruhi Xiaoyu agar berhenti memikirkan orang lain yang tak abadi. Padahal Shou dan Xiaoyu adalah makhluk yang abadi. Mendengar hal itu, Xiaoyu pun mulai merasakan kalau di depannya bukanlah kakak Shou, dan ia pun berteriak, "Siapa kau ini?" Seketika tubuh Shou berubah dan memperkenalkan diri kalau ia adalah dewa kuno yang memiliki ikatan dengan Xiaoyu. Setelah jutaan tahun ia datang ke zaman ini hanya untuk melihat Xiaoyu lagi. Tampak dewa kuno mendekat kepada Xiaoyu. Ia terus mempengaruhi Xiaoyu agar menyerah saja dan ikut dengannya. Dewa kuno mengiming-imingi Xiaoyu akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan tanpa batas. Dan tiba-tiba seketika tubuh Xiaoyu berubah menjadi pasir, dan dewa kuno pun kaget karena ada orang lain yang bisa memasuki mimpi Xiaoyu selain dirinya. Dan ternyata itu adalah Wuqing guys. Wuqing pun seketika menerbangkan Xiaoyu ke atas. Tampak yang lain pun kaget melihatnya. Dengan cepat Wuqing menyuruh Xiaoyu untuk bangun. "Mimpimu telah dimasuki, buka matamu dan usir dia," teriak Wuqing. Seketika Xiaoyu membuka matanya dan wah, terlihat kobaran api besar yang membentuk wajah dewa kuno di depan Xiaoyu. Dan ia terus mengajak Xiaoyu untuk ikut dengannya. Wukong pun terlihat kaget. Biksu Tong pun juga mengaku baru kali ini ia melihat sosok pendiri surga kegelapan. Dengan cepat Bailang langsung menghampiri Xiaoyu. Mimpi adalah tempat termudah untuk merayu seseorang. Untung Wuqing mengetahui hal itu karena dulu ia sering melakukan trik tersebut. Tampak dewa kuno tersebut merayu Xiaoyu untuk mengikutinya agar penderitaan Xiaoyu berakhir. Akan tetapi Xiaoyu pun malah tambah geram dengan dewa kuno yang telah melakukan trik ala Samsudin kepadanya guys. Terlihat yang lain pun juga tampak geram dengan dewa kuno, dan Xiaoyu pun berteriak, "Rencanamu telah gagal, nyakau, jangan pernah datang ke mimpiku lagi, menjijikkan." Seketika sosok dewa kuno tersebut musnah dari hadapan mereka. Setelah kejadian itu, Biksu Tong menjelaskan kepada semuanya bahwa itulah dewa kuno yang legendaris yang menciptakan alam surga kegelapan, yang mempunyai teknik proyeksi astral mimpi yang mengerikan. Untung saja kali ini Xiaoyu berhasil mengusirnya. Kesempatan ia kembali menjadi kecil. "Kuatkan tekadmu, dengan begitu kau akan baik-baik saja," imbuh Wukong. Biksu Tong kemudian mengambil kesimpulan kalau dewa kuno bisa menemukan Xiaoyu, maka dia bisa menemukan mereka semua. Sehingga Biksu Tong memperingatkan semuanya untuk selalu siaga. Wukong pun menceritakan kalau dewa kuno bisa terluka dan ia takut terluka, sehingga bisa dipastikan dewa kuno tak akan mengambil resiko untuk datang ke jalur iblis sendirian. Dengan gaya sok
Pokoknya Patke di situ berlaga akan memberi pelajaran jika nanti kesini. Kau yang harus diberi pelajaran, timpal Wukong. Dan mereka pun mencoba menenangkan diri dan kembali ke aktivitasnya. Di sisi lain diperlihatkan dewa kuno yang berada di sarangnya. Ia akhirnya sudah bertemu dengan Sang Sutra dan kelompok yang melindunginya. Walaupun ia kira kelompok Biksu Tong terlihat tidak becus, akan tetapi Jenderal Selatan telah tewas di tangan mereka, sehingga hal itu membuat dewa kuno lebih waspada dan berpikir ulang mencari celah untuk menjegal rombongan Biksu Tong. Ia mengatakan ada banyak sekali hal yang bisa dimanfaatkan di jalur iblis, sehingga ia yakin dapat merebut sutra. Kembali ke rombongan Biksu Tong yang kali ini sampai di Ngarai sebelum kerajaan arwah Tengkorak Putih. Mereka pun teringat ketika dulu mereka melawan para arwah Tengkorak Putih di situ. Diceritakan kalau dahulu Wukong akan menghancurkan putri Tengkorak Putih di situ, akan tetapi Biksu Tong menghentikannya karena putri tersebut merupakan teman lama Biksu Tong, dan Biksu Tong yakin ia sekarang sudah berubah. Tapi Wukong tak begitu percaya dan menunggu hingga Wukong bertemu dengan putri Tengkorak Putih. Dan tiba-tiba Patke di situ melihat gerobak Sising. Wukong pun langsung melompat di atasnya. Mereka sangat bahagia karena gerobak tersebut dapat membantu mengangkut barang lebih banyak sehingga bisa menghemat energi. Wukong dan Bailang pun langsung mencobanya guys. Dan tiba-tiba mereka merasakan ada seseorang yang mendekat. Dan itu adalah Satria Tengkorak Putih yang memang datang untuk menyambut rombongan Biksu Tong atas perintah Tuan Putri. Sin beralih di surga. Tampak Suma sudah siuman setelah koma beberapa hari. Suma pun langsung bertanya-tanya di mana ia berada, dan Ziwei langsung menjelaskan kalau ia berada di surga. Mendengar hal itu, Suma pun langsung lari keluar, dan saat keluar tiba-tiba ia sudah dihadang oleh Sasin. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menyerang Dewa Sasin. Akan tetapi tiba-tiba saja tangan Suma berhenti tak bisa bergerak guys. Tampaknya Dewa Sasin merasa kalau Suma memang berbeda dari Asura yang lain. Dewa adalah musuh bangsaku, ujar Suma. Dan memang itu benar. Sasin kemudian menceritakan kalau Tathagata yang membawa Suma ke seni sambil mempertaruhkan nyawanya walau demi apapun. Dan Dewa Sasin memperingatkan jika Suma berkeliaran dan dilihat oleh dewa lain, maka ia akan mati. Dan tiba-tiba terdengar suara lonceng surga yang berbunyi, pertanda kalau surga kedatangan musuh guys. Dan terlihat pasukan yang lari melapor ke Jenderal Timur bahwa ada kabar buruk, yaitu keempat Raja Asura datang bersamaan dan sedang menantang perang para dewa surga. Beralih di reruntuhan kota Asura, terlihat para prajurit Asura sedang berkumpul. Seketika datanglah seseorang komandan Asura yang menaiki naga raksasa bersayap, dan turunlah ia di sana. Seketika para prajurit Asura menyambut orang tersebut dengan berjajar rapi. Dan itu adalah Satria tingkat 3 Asura yang bernama Lian Gan. Dia langsung melapor kepada Raja Gila bahwa menjawab panggilan dari Raja Kuang, 3 raja yang lainnya yaitu Bandiasura, Vemasitrin, dan Karakanta, pasukan mereka saat ini sedang menuju ke surga. Dan paling cepat dalam 2 hari mereka akan berada 275 meter dari istana surga. Di situ Raja Gila mengatakan memang pasti 3 raja yang lain tak akan melewatkan kesempatan untuk bisa meminum darah dewa. Terlihat di situ beberapa prajurit berbincang-bincang kalau perang dengan skala keempat raja menyerang semua belum pernah terjadi lagi sejak ratusan tahun yang lalu. Raja Gila di situ melihat para satria Asura tampaknya sudah tak sabar lagi untuk berangkat perang. Salah satu dari mereka tak sabar untuk memenggal para dewa dan kepalanya akan jadi tambahan koleksinya guys. Dan mereka pun berteriak, "Bunuh mereka semua, minum darah mereka." Raja Gila kemudian mengangkat tangannya dan berpidato bahwa kita para Asura adalah pemberontak yang telah diusir oleh dewa, tapi kita tidak gentar dan bertahan dengan cara kita sendiri selama jutaan tahun. Dan hari ini pemberontak ini akan menyeret dewa turun dari surga. Dan dengan mata biru menyala-nyala, Raja Gila berkata, "Tunjukkan pada mereka kemarahan dan kekuatan Asura." Dan dengan semangat mereka pun semua berteriak-teriak satu komando dan maju. Seketika terlihat puluhan ribu prajurit menaiki naga yang terbang menuju ke alam surga. Raja Gila di situ mengatakan di dalam hatinya, "Kali ini tak akan ada yang bisa menghentikanku, termasuk kau, Tathagata. Aku akan menginjakkan kaki ke istana surga dan mengecat gedungmu dengan darah para dewa." Di sisi lain, Raja Vemasitrin juga telah bergerak bersama dengan pasukannya. Dan terlihat lagi raja yang lain. Ia mengatakan kalau setelah kemunculan raja keempat yaitu Raja Gila, semua pergi untuk berperang bersama. Ini adalah pertama kalinya. Ia pun merasa gemetar dan musuh mereka selalu saja para dewa. Akan tetapi kali ini dewa pecah menjadi 2 bagian, yaitu dewa cahaya dan kegelapan. Terlihat ia berjalan dengan pasukannya yang menaiki monster ikan, dan dia adalah Raja Bandiasura.
Dan terlihat juga di atas lagi ada ribuan pasukan dengan menaiki burung gagak raksasa yang mengatakan kalau ia tak tertarik menghabisi dewa-dewa yang sudah terjatuh dalam kegelapan, dan ia adalah Raja Karakanta. Mereka kemudian mengatakan dewa Asura harusnya berperang dengan dewa sejati agar tak menodai gelar dewa perang. Dan mereka pun semakin semangat untuk menyerbu para dewa-dewa di alam surga. Perang 100 tahun Asura. Dijelaskan kalau perang peristiwa malapetaka yang sangat besar bahkan mempengaruhi makhluk hidup dalam radius yang besar. Pasukan dewa dan pasukan Asura bertarung selama lebih dari 100 tahun lamanya. Kedua belah pihak akan kehilangan setengah pasukan dari mereka, tapi perang yang melibatkan semua Asura di masa lalu hanya terjadi 3 kali. Surga dan Asura sudah lama bermusuhan, mereka selalu bertikai sejak dahulu hingga sekarang. Scene beralih di alam surga. Di Kastil Ling Xiao tampak pasukan dan Jinggang mempersiapkan diri untuk berperang, karena ini adalah tingkat darurat tertinggi di surga, karena keempat raja semuanya akan menyerang secara langsung. Itu adalah skala yang sama ketika perang 100 tahun. Terlihat Kaisar Sitian pun mengumpulkan seluruh dewa, karena memang perang ini tak bisa dianggap remeh guys. Melawan keempat raja Asura dan pasukannya tak ada pilihan lagi kecuali harus bertempur. Dewa tingkat tinggi di situ berteriak kalau kita tak perlu takut dengan Asura, kita akan melawan dengan kekuatan penuh. Tampak para dewa pun optimis akan bisa mengalahkan Asura. Akan tetapi Dewa Timur beranggapan kalau perang ini bukan lelucon, ini mungkin perang tersulit dalam ribuan tahun. Beda dengan Jenderal Barat yang justru menganggap tak terlalu serius dengan perang ini, maka ia bisa peregangan katanya guys. Di situ Kaisar Sitian pun memberikan pengumuman di saat krisis seperti ini ia akan menyerahkan kepemimpinan kepada dewa penjaga yaitu Dewa Sasin. Ia pun langsung maju dan langsung gercep memberi pengarahan kalau kini mereka hanya punya sedikit waktu. Kita akan membalik keadaan ini dengan menyerang terlebih dahulu, ujar Sasin. Ia mengatakan pasukan Asura datang dari 4 arah untuk mengepung kita. Pasukan dewa akan mendirikan pos di jalur mereka untuk menghadang. Aku dan Tathagata, Jenderal Dewa dan 2 Raja Surga akan memimpin di lini depan. Kita hanya punya satu misi, hentikan Asura dan lindungi rumah kita. Seketika semua dewa tambah semangat dan berteriak, lindungi rumah kita. Dan pasukan dewa pun berangkat guys. Seketika terbentuk jalan emas dan mereka pun berjalan dengan rombongan. Tampak di depan ada Jenderal Dewa Mata 3 yang memimpin. Dan tiba-tiba terlihat awan hitam pekat. Ternyata mereka lebih cepat dari dugaan Dewa Sanyan. Dan penyerang depan Asura ternyata sudah ada di sini guys. Dan tiba-tiba dari atas terlihat pilar-pilar yang jatuh ke bawah. Dan itu adalah formasi jimat Grand Purwan. Dan ternyata itu adalah tindakan dari Dewa Kebajikan. Ia pun kesal karena Asura menyerang, sehingga ia pun tak tinggal diam. Dan ia langsung mengeluarkan jimat Taois. Seketika muncul banyak tembok-tembok yang banyak dan berjajar rapi mengitari tanah surga menjadi tembok sepanjang ratusan kilometer. Tampak Dewa Sanyan sedikit menoleh ke belakang. Ia berkata kalau mereka akan melawan Asura. Dengan santai para prajurit pun mengatakan kalau mereka sudah berkali-kali melawan Asura. Ada yang sudah membunuh 20, ada yang 4 dan lain-lain guys. Akan tetapi Dewa Sanyan mengatakan kalau kali ini tak akan mudah. Dengan tertawa para prajurit pun bercanda kalau mereka akan terlambat makan malam kali ini. Dan mereka siap untuk menunjukkan kekuatan mereka guys. Dan Dewa Sanyan pun terus membakar semangat para pejuang surga. Di sisi lain terlihat Raja Kebajikan yang telah selesai memasang ribuan jimat. Dan dengan itu maka diharapkan para dewa menjadi unggul. Dan Raja Harta pun menghampirinya dan mengejek Dewa Kebajikan yang tumben berusaha keras seperti ini. Raja Kebajikan pun memberikan alasan kalau saat ini surga telah terbelah. Dan karena itu surga pun menjadi sedikit lebih lemah. Dan melawan Asura yang ganas, kita tak boleh bersantai-santai, ujar Raja Kebajikan. Di situ Raja Harta menganggap kalau Asura semakin kuat hingga ia pun merasa agak takut karena ialah yang menyebabkan ini semua terjadi. Raja Harta lah yang menciptakan Asura, akan tetapi ia tak bisa mengendalikan mereka. Dan di sisi lain, Istana Selatan tampaknya sudah bersiap-siap. Begitupun dengan pasukan Zirah Emas. Dan Jenderal Timur juga telah siap untuk menahan pasukan Raja Kuwabandiasura. Dan Jenderal Barat juga sudah siap menghadapi pasukan dari Raja Karakanta. Dan terlihat Dewa Sasin dan Tathagata berada di depan. Dewa Sasin berkata kepada Tathagata kalau keinginan Tathagata memperbaiki hubungan dengan Asura hanyalah tinggal impian. Tapi memang untuk sekarang ini yang bisa dilakukan hanyalah melawan mereka. Dewa Sasin berkata kepada Tathagata, aku belum bertarung bersamamu selama bertahun-tahun, tapi musuh kita saat ini tak mudah. Dan terlihat di atas mereka sudah ada puluhan ribu pasukan dengan naga terbang yang dipimpin oleh Raja Gila. Dan Tathagata dan Dewa
Sasin sebentar lagi akan sangat sibuk. Terlihat prajurit bernaga Asura sudah siap untuk meluncur turun di depan formasi pasukan dewa. Mereka tak sabar untuk mendapatkan kepala para dewa, guys. Prajurit surga pun dengan semangat yang menggebu-gebu dan formasi yang luar biasa, satu komando langsung melancarkan tembakan panah kepada Asura. Dan wah, para naga mau tak mau tertusuk oleh jutaan anak panah di depannya. Tapi dengan cepat prajurit di atasnya langsung melompat untuk menyerang prajurit surga. Dan terjadi tawuran yang luar biasa, guys. Terlihat jiwa membunuh prajurit Asura sangat ganas, berusaha merangsek barisan pasukan pemanah surga. Prajurit pedang surga pun cepat-cepat bertindak untuk menahan serangan Asura. Dan tiba-tiba pong pong pong, tampak satu persatu pasukan Asura terpental, guys. Dan ternyata mereka dihajar oleh Dewa Rulai dan Dewa Sasin. Sasin di situ tampak gregetan dengan bau darah yang busuk dari prajurit Asura. Ia tak ingin bau tersebut menempel di bajunya. Sasin pun heran dengan Rulai yang bertarung dengan santai, dan ia menyuruh Dewa Rulai untuk segera membantu yang lain. Sedangkan Dewa Sasin akan bertarung di sini. Dewa Rulai pun sedikit khawatir jika Sasin kewalahan karena Asura di bawah pimpinan Raja Gila terus menambah tekanan. Tetapi Sasin di situ lebih khawatir apabila Asura berhasil melewati benteng, maka akan berakibat buruk pada moral pasukan surga. Karena para elit istana surga sekarang semuanya lagi bertarung dan di dalam lagi kosong. Sehingga Sasin menyuruh Rulai untuk memeriksanya ke dalam. Dan Dewa Rulai pun segera pergi dan memperingatkan Sasin agar hati-hati kepada Raja Gila karena ia tak lebih lemah dari Dewa Rulai sendiri. Seketika Dewa Rulai berubah menjadi Raja Wali Emas dan melesat meninggalkan Sasin. Ternyata itu adalah strategi Sasin, guys. Ia tahu kalau Rulai akan segan melawan Raja Gila karena mereka punya hubungan pertemanan. Maka dari itu saat ini semua tergantung pada Dewa Sasin. Terlihat para prajurit Asura pun berbondong-bondong untuk mengeroyok Dewa Sasin karena mereka sangat bernafsu untuk mendapatkan kepala Dewa Sasin yang seorang dewa dengan tingkat tinggi. Melihat hal itu, Dewa Sasin berkata, "Jangan bertengkar, semuanya akan dapat jatah masing-masing." Ia langsung mengayunkan tangannya dan merilis jurus 1000 tangan Buddha. Seketika terlihat ribuan tangan yang menghajar para pasukan Asura. Pang, pang, pang. Dan tiba-tiba terdengar suara, "Mundur!" Seketika Sasin langsung merasakan aura pembunuh yang sangat kuat. Dan itu pastinya bukan Asura biasa. Dan benar saja, guys, itu adalah Raja Gila. Ia segera mendekat kepada Sasin dan ia tampak semangat melihat dewa yang setara dengan Tathagata. Seketika Raja Gila langsung melompat dari tunggangannya dan menghampiri Dewa Sasin. Tatapan mereka pun langsung beradu dengan tajam. Dan tanpa basa-basi, Raja Gila langsung mengangkat kedua pedang Asura di belakangnya. Di sisi utara tampak Raja Vemasitrin dan pasukannya berusaha merangsek masuk. Mereka berusaha untuk membunuh pasukan surga di depan agar formasi batu raksasa tersebut bisa ditembus. Mereka langsung menghujani formasi pasukan surga dengan anak panah yang sangat banyak dan berat. Dan dengan sekuat tenaga, para pasukan surga langsung membentuk formasi bertahan. Dan di tengah-tengah mereka sudah ada Dewa Sanyan yang menatap langit. Ia langsung menghunus tombak saktinya dan blar. Tampak serangan Dewa Mata Tiga bisa menghancurkan beberapa pasukan serangga terbang sekaligus. Dan tampaknya pasukan utama dari Vemasitrin mulai bergerak maju. Terlihat Vemasitrin atau disebut juga Raja Yanking, pandangannya langsung tertuju kepada Dewa Mata Tiga. Ia teringat bahwa dulu Jenderal Perang Surga berjumlah 12 dan sekarang hanya tinggal Dewa Sanyan saja, yang 2 atau 3-nya telah dimakan sendiri oleh Raja Yanking. Ia pun berkata, "Aku tak sabar lagi karena ini yang terakhir. Pastilah yang paling lezat." Beralih di sisi barat, Jenderal Barat tampak lagi sibuk mengeluarkan jurus genderang perangnya. Ia sangat murka dengan para Asura, dan walaupun saat ini hanya punya satu lengan, kekuatannya jadi lebih berkonsentrasi. Ia tak akan membiarkan Raja Zan dan pasukan gagaknya melewati perisai genderangnya. Di sisi timur, Jenderal Timur langsung menginstruksikan prajuritnya termasuk kepada 8 Jinggang untuk segera menghentikan para Asura. Dan dengan semangat mereka pun maju untuk menunjukkan hasil latihan kerasnya selama ini. Terlihat mereka pun segera menghajar para kesatria Asura. Akan tetapi juga tampak pasukan ikan terbang yang jumlahnya tidak main-main mulai merangsek masuk untuk menghancurkan formasi tembok surga. Dan tampaknya pasukan Dewa Timur masih bisa mengatasinya. Tapi dia berkata, "Harga perang ini tidaklah kecil." Sin kemudian beralih di istana surga kegelapan. Terlihat macan hitam berlari masuk dan melapor kepada Kaisar Gelap. Dia melaporkan kalau saat ini seluruh Raja Asura dan pasukannya sedang menyerang surga. Kaisar pun langsung menanyakan keadaan rival surganya sekarang. Siluman macan hitam kemudian melaporkan kalau perangnya baru dimulai
dan kedua belah pihak sedang bertarung dengan sengit. Jenderal gelap pun memberikan usul kalau inilah saat yang tepat untuk mereka juga menyerang. Akan tetapi Kaisar pun menjawab kalau mereka harus hati-hati karena bisa jadi para Asura juga menyerang surga kegelapan jika ikut campur. Mengingat pasukan Asura sangat gila perang dan bertindak atas keinginan nafsu mereka. Di sisi lain, para dewa alam surga pun tak bisa diremehkan karena mereka sudah mengatur ulang semuanya dan bertarung sebagai tim. Dan bisa jadi melihat skala perang yang sangat besar, maka mungkin akan jadi perang 100 tahun lagi. Dan Sitian Gelap menjelaskan kalau yang harus mereka lakukan saat ini bukanlah bergabung dalam perang, tapi memperluas pengaruh kegelapan saat pihak surga fokusnya teralihkan ke dalam peperangan. Dan inilah saatnya jiwa kegelapan untuk bangkit. Turunlah ke dunia manusia, biarkan mereka tahu soal kita, lepaskan pulau terbang yang terhubung dengan istana surga, ujar Sitian. Dan seketika mereka melepaskan 300 pulau terbang ke dunia. Dan ini gawat guys, ketika kegelapan muncul maka dunia pun akan menjadi kacau. Sin kemudian beralih kepada Sasin lagi yang lagi bertarung sengit dengan Raja Gila. Tampak Raja Gila geram karena Dewa Sasin selalu menghindar terus. Dan dengan santai Sasin mengatakan kalau memang ia sedang tidak terburu-buru, akan tetapi dengan brutal Raja Gila terus menyerangnya agar Dewa Sasin tak bisa menghindar lagi. Terlihat tebasan Raja Gila semakin kuat menyerang Dewa Sasin. Menghadapi hal itu Dewa Sasin pun segera menahannya. Seketika tapaknya mencoba menahan pedang Asura, dan tak hanya satu, terlihat ribuan tangan menahan pedang Asura tersebut. Dan Sasin mengatakan kalau Raja Gila tak bisa apa-apa melawan formasi 1000 tangannya. Pedang Raja Gila saat ini tak akan bisa menyerang lagi, dan tentu saja Raja Gila tak terima. Ia tak yakin 1000 tangan milik Sasin bisa menahan kekuatan pedang Asuranya. Ia langsung meningkatkan dorongan kepada pedangnya guys. Seketika Dewa Sasin pun terlihat bergeser mundur. Raja Gila tampaknya tak main-main, ia terus mendorong pedangnya. Terlihat beberapa tangan Dewa Sasin mulai retak, dan tampaknya Dewa Sasin tak mau ambil resiko lagi, dan ia pun langsung melompat ke atas. Dan tiba-tiba terdengar suara menyapa Raja Gila. "Raja Asura, kenapa kau tak menurut?" katanya. Dan ternyata itu adalah Raja Harta guys. Dialah yang menciptakan makhluk yang berjuluk Asura. Ia langsung mengatakan, "Bawa pasukanmu kembali. Jika tidak, aku akan memusnahkan kalian semuanya." Gila pun kaget melihat penciptanya datang. Terlihat Raja Harta pun geram dengan kelakuan dari Raja Gila yang ingin menghancurkan surga. Karena para Asura dan para dewa berasal dari pencipta yang sama, yaitu Dewa Raja Harta sendiri. Dan sekarang sebagai sang pencipta, ia pun memerintahkan Raja Gila untuk segera mundur. Terlihat ia mengayunkan tongkatnya. Seketika keluar ledakan bercahaya emas yang menuju Raja Gila. Dengan cepat Raja Gila pun menghindar. Dengan berani ia mengatakan kalau dari mana ia berasal itu tak ada artinya. Para Asura telah memilih jalan mereka sendiri selama ribuan tahun. Dan kali ini ia bertekad akan memusnahkan seluruh dewa surga, termasuk ketiga dewa besar surga. Seketika Raja Gila pun langsung bersiap dan mengeluarkan tebasan terkuatnya untuk menebas Dewa Harta. Terlihat tebasan yang luar biasa mengarah ke Dewa Harta, sehingga Dewa Sasin pun khawatir dan berteriak agar Dewa Harta berhati-hati. Dengan tenang Dewa Harta pun merilis perisai suci dan makduar. Ternyata tebasan yang luar biasa tersebut tak dapat langsung dengan mudah ditangkis oleh perisai tersebut. Terlihat Dewa Harta berusaha dengan keras menahannya, dan ternyata tebasan tersebut sebagian berhasil merangsek masuk dan menggores beberapa bagian tubuh Dewa Harta. Dan hal itu membuat Dewa Harta geram. Ia mengatakan dengan memulai perang ini maka sama saja Raja Gila cari mati. Dan itu sudah dibuktikan pada saat perang di masa lalu. Ia pun langsung mengeluarkan senjata andalannya, yaitu tombak suci. Dan seketika muncul ledakan berbentuk bola bercahaya emas halilintar yang sangat terang dan makblar. Seketika langit yang hitam gara-gara pasukan Asura pun tampak tersilaukan oleh bola cahaya tersebut. Dan Raja Gila pun terpental dan terpukul mundur guys, hingga ia berada tepat di atas tunggangan naganya. Akan tetapi tubuhnya masih terlihat sehat walafiat. Ia kemudian berkata, "Kau salah, di perang yang dulu aku tak di sana." Raja Harta di depannya pun berkata kepada Raja Gila, "Janganlah terlalu angkuh karena akulah yang menciptakan kalian. Aku tahu kemampuan kalian. Kau tak bisa menang," ujar Dewa Harta. Dia meneruskan bahwa sebenarnya ia tak suka bertarung, akan tetapi jika harus, ia bisa menghanyutkan seluruh pasukan Asura dengan tsunami dan badai. Mendengar hal itu, Raja Gila pun tak takut sedikit pun. Ia malah menantang dan berkata, "Kita lihat saja siapa yang angkuh."
Dan Dewa Harta pun tampak menjulurkan tangannya dan merilis jurus tangan pencipta. Seketika keluar sinar-sinar cahaya dari tangannya dan ia menyalurkannya ke tembok batu yang ada di bawah. Dan Sasin pun tampak keheranan melihatnya, dan tiba-tiba tembok batu yang berada di bawah menjadi bergerak-gerak. Dan bangkitlah manusia batu Ki, ujar Dewa Harta. Pasukan surga dan Asura pun tampak kebingungan melihat batu-batu di bawahnya bergetar hebat, hingga kemudian batu tersebut bisa berdiri dan menjadi hidup seperti layaknya film Transformer guys. Memang dengan kemampuan khusus Dewa kuno, dia dapat mengubah tembok batu itu menjadi hidup. Dan tanpa disuruh, manusia batu tersebut kemudian berangkat untuk menghancurkan seluruh Asura. Ia langsung mengayunkan tangannya untuk memukul pasukan Asura. Terlihat Raja Gila pun masih bisa menghindarinya. Akan tetapi hanya dengan satu pukulan saja ke bawah, tampaknya sudah banyak pasukan Asura yang terbantai guys. Bahkan pasukan surga pun juga hampir saja ikut terpental. Dan tampak Dewa Harta pun semakin murka. Ia mengatakan kalau ia bisa mengubah material apapun menjadi pasukan untuk melawan Asura. Dan senjata surga itu tanpa batas. Ia langsung mengeluarkan ajiannya lagi. Seketika sinar-sinar ajaib tersebut menyebar dan merasuki tembok batu di situ. Dan grek, semua tembok batu tersebut bergerak bangkit dan akan membentuk manusia batu lagi. Di sisi lain, di tengah-tengah ia mengajar para musuh, Dewa Sandian pun terkejut dengan manusia batu. Dan ternyata manusia batu tersebut bisa bicara dan ia siap menunggu perintah para jenderal surga. Hingga akhirnya para jenderal surga pun menyadari hal itu dan mereka merasa sangat bersyukur karena dengan manusia batu di pihak surga, maka akan membangkitkan moral para prajurit. Terlebih lagi manusia batu sangatlah kuat. Mereka bisa dengan mudah menghancurkan formasi pasukan musuh. Dan serang! Tampak pasukan manusia batu pun bergerak menyerang bersama-sama. Dan pastinya itu membuat pasukan Asura kocar-kacir guys. Di sisi lain tampak Dewa Kebajikan pun tersenyum melihat Dewa Harta yang mulai serius. Ia pun bertekad agar dirinya jangan lengah dan ia mengeluarkan jimat lagi. Terlihat Raja Harta kemudian menghampiri Dewa Sasin. Ia mengatakan kalau harusnya manusia batunya sudah bisa mengatasi serangan dari Asura. Akan tetapi Sasin melihat tangan Raja Harta tiba-tiba mengeluarkan darah. Melihat hal itu, Sasin pun khawatir dan menyuruh Dewa Harta agar tetap berlindung. Karena memang Raja Gila adalah yang terkuat dari keempat Raja Asura, maka dari itu Sasinlah yang ditugaskan menahan pasukan Raja Gila. Dan Raja Harta pun berkata kalau memang ia lemah dalam pertarungan jarak dekat, tapi mempunyai kemampuan untuk mengubah medan tempur. Dan dengan pasukan manusia batu, ia berharap membuat pasukan Asura mundur. Di sisi lain tampak para jenderal Asura merasa kewalahan mengatasi golem-golem surga. Dan ia pun lapor kepada Raja Gila kalau mereka tak bisa melewatinya. Dan Raja Gila pun menjawab, tetap awasi para musuh, ini tak akan bertahan lama. Sin beralih di istana surga. Terlihat Tathagata pun sudah sampai di sana. Ia langsung disambut oleh Xingwei, akan tetapi dia segera melaporkan kalau saat ini Suma menghilang guys. Dan ternyata Suma saat ini ingin melihat keributan yang terjadi di alam surga. Dan ia melihat di depan matanya sendiri kalau bangsanya yang dipimpin oleh ayahnya sedang berperang dengan surga. Ia kemudian berpikir sebagai seorang Asura, ia harus ikut berperang bersama ayahnya. Dan tiba-tiba, jangan sembarangan menghunus pisau, ujar Tathagata dari belakang. Tathagata kemudian mengatakan kalau Suma sungguh tak sopan karena telah diam-diam menyelinap untuk melihat keramaian. Dan Tathagata pun perlahan-lahan mendekat kepada Suma. Suma pun segera melarang gurunya untuk mendekat dengan alasan bahwa sebenarnya mereka adalah musuh. Karena Tathagata adalah seorang dewa, sedangkan ia adalah seorang Asura, sehingga kita harusnya tak bersama, ujar Suma. Dan terjadi perdebatan antara Tathagata dengan Suma. Tathagata kemudian memberi penjelasan kalau hakikatnya Suma itu bebas memilih menjadi Asura biasa atau menjadi Asura yang tidak hanya membunuh, akan tetapi kesatria Asura sejati. Dan Tathagata pun bertanya, apa kau akan menyiksa yang lemah? Tidak, kita harus merawatnya, jawab Suma. Kalau begitu lihat, kau bukan Asura biasa. Suma, turunkan pisaumu, ayo kita kembali, ujar Tathagata. Suma pun menangis dan ia bingung apa yang bisa dilakukan saat ini. Tathagata pun menjelaskan kalau yang bisa ia lakukan saat ini adalah makan siang dan memulihkan diri. Karena terkadang kita tak harus melakukan apapun. Dan yang terjadi di dunia ini juga bukan dirimu yang menentukan. Perlahan Suma pun melepaskan pisau yang digenggamnya dan mereka pun kembali guys. Sin
kemudian beralih di kerajaan naga laut timur. Di situ tampak Raja Naga Timur dan Raja Naga Selatan yang memandang langit yang telah berubah karena para asura sedang berperang dengan para dewa saat ini. Dan Raja Naga merasa kalau perang tersebut bukan main-main dan sepertinya ini akan berlangsung lama. Naga Selatan pun kemudian bercerita kalau sekarang surga terbelah menjadi dua, yaitu surga cahaya dan surga kegelapan. Dan Naga Selatan pun mengingatkan kalau dulu mereka pernah menawar pada istana surga untuk memiliki dunia naga langit, dan sekarang pemiliknya telah berubah ke pihak kegelapan. Dan mereka benar-benar tulus dan bersungguh-sungguh soal itu, kata Naga Selatan. Raja Naga Selatan pun kemudian mengajak Naga Timur untuk membalas perlakuan surga. Akan tetapi dengan tegas Raja Naga Timur menyetop diskusi ini karena naga tak boleh berpihak dengan arwah jahat. Seketika Raja Naga Timur pun langsung meninggalkan mereka dan masuk. Akan tetapi di depan terdapat sosok yang berjubah hitam. Tampaknya itu adalah Jenderal Kegelapan, guys. Ia mengatakan kalau pemikiran Raja Naga yang terlalu kaku maka akan membawa ke kematian. Melihat hal itu, Raja Naga Timur pun terkejut. Ia langsung berteriak, "Siapa kau?" Dan tiba-tiba, crot, dari belakang terlihat seseorang yang menusuk tepat di dada Raja Naga Timur, guys. Dan ternyata itu adalah Aoyilong. Tak disangka ia teganya membunuh Raja Naga Timur dengan tragis seperti ini. Dan mereka berdua pun tersenyum. Tampak Aoyilong melirik Jenderal Kegelapan dan berkata, "Kau senang, teman?" Di sisi lain terlihat Pangeran Naga yang dipanggil oleh adik bungsunya. Aozeng berkata kalau ayah ingin bertemu dengannya. Pangeran pun langsung menuruti adiknya dan berjalan di belakangnya. Aozeng mengatakan kalau sepertinya tubuh sang ayah lagi sakit. Akan tetapi Pangeran Naga heran kenapa arahnya ke situ, sehingga ia pun bertanya akan kemana. Dan dengan datar Aozeng berkata akan mengantarkanmu ke sisi ayah. Dan tiba-tiba terlihat Pangeran Naga sudah dikepung oleh pasukan panah naga. Dan dengan cepat ia langsung dihujani oleh ribuan anak panah, guys. Kembali lagi ke istana Raja Naga Kuno Timur. Tampak para rakyat pun digegerkan dengan kematian Raja Naga Kuno Timur. Mereka pun berbondong-bondong ingin melihat mayat dari rajanya. Dan terlihat di depan mayat Raja Naga Kuno Timur ada Raja Naga Selatan yang sedang berakting. Ia pun berpidato kalau hari ini adalah hari terkelam bangsa naga, bahwa temanku Raja Naga Timur telah dibunuh dengan brutal dan curang, katanya. Terlihat para rakyat pun sangat sedih dan kaget melihatnya. Tampak komandan di situ langsung bertanya kepada Raja Naga Selatan, "Siapa yang membunuhnya? Bukankah kau selalu bersama yang mulia?" Dan Raja Selatan kemudian macak melas, guys. Ia pura-pura menangis sedih dan berkata kalau Aosue lah yang melakukannya saat dirinya lengah. Dan tampak komandan pun marah mendengarnya. Dan seketika Raja Gunung Putih pun di situ membumbui kalau Aosue memang aib bagi bangsa naga. Terlihat di situ ada Raja Naga Gunung Hitam, Raja Naga Dataran Tinggi, Raja Naga Danau Giok. Mereka semua menyalahkan Aosue. Dan seketika semua rakyat pun sudah berkumpul di situ dan menuntut keadilan akan kematian Raja Naga Timur. Dan tampak mereka terhasut sehingga mereka tambah benci kepada Aosue dan bertekad akan membunuhnya. Dan Raja Selatan pun meneruskan pidatonya kalau mereka punya hal yang lebih penting, yaitu mereka harus bersatu antara Laut Timur, Laut Selatan, dan 3.000 warga naga. Dengan begitu tragedi seperti ini bisa dihindari. Dan tiba-tiba terdengar suara yang menyahut dan mengatakan dan dikendalikan di bawah tangan Laut Selatan. Sontak Raja Naga Selatan pun langsung terkejut, termasuk yang lain. Dan itu adalah Pangeran Naga Aoxiao, guys. Aoxiao langsung berteriak kepada Raja Naga Selatan, "Berhentilah membual, kaulah yang membunuh ayah. Kau berencana membunuhku dan menempatkan Aozeng di tahta dan mengendalikannya dari balik layar. Tapi pembunuh yang kau kirim untuk menghabisiku itu lemah, dan kau juga sudah meremehkanku," ujar Pangeran Aoxiao. Dan ternyata sang Pangeran Naga masih bisa selamat ketika ia dihujani anak panah dan langsung menginterogasi prajurit yang disuruh untuk membunuhnya. Lanjut, Pangeran Naga mengatakan terhadap semua Raja Naga bahwa ayahnya sudah memperlakukan mereka dengan jujur. Beliau juga telah menyetujui permintaan mereka dan mereka juga sudah mendapatkan banyak dari beliau. Tapi mengapa semua Raja Naga mengkhianatinya? Pangeran tersebut kemudian penasaran apa yang sebenarnya ditawarkan oleh surga kegelapan kepada mereka. Mendengar hal itu, tampak para
rakyat pun sangat terkejut dan geram terhadap Raja Selatan. Dan Raja Selatan pun di situ tidak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, bahwa mereka terpaksa melakukan hal tersebut karena Raja Naga Timur sudah membawa bangsa naga menuju ke kehancuran. Mendengar hal itu, orang-orang pun tak percaya. Mana mungkin Raja Naga Kuno Timur malah membawa mereka menuju ke kehancuran. Dan Raja Naga Gunung Putih pun menambahkan kalau saat ini ada langit baru yang bernama surga kegelapan. Akan tetapi Raja Naga Timur malah ingin menghentikan mereka, dan apabila mereka terpancing, bukankah itu yang namanya kehancuran? Ingat, perang itu sangat menyiksa. Apa kalian memikirkan diri kalian dan keluarga kalian sendiri? Ujar Raja Gunung, yang kemudian ia merasa kalau ia lebih tua dan lebih berpengalaman daripada Pangeran Aokiao. Dan tanpa pikir panjang, Pangeran Naga pun langsung mengayunkan pedang jumbonya dan berkata, "Bicaramu hanya omong kosong." Ma'awet. Tebasannya langsung memotong kepala Raja Naga Gunung Putih, guys. Pangeran pun mengaku kalau ia diajari untuk menghormati para Raja Naga, tapi kalau tak memusnahkan para Raja Naga yang terhasut, maka tak akan ada lagi harapan bagi bangsa naga. Dan sekarang ayahnya telah terbunuh, maka ia tak akan berbaik hati lagi, guys. Ia langsung berteriak menginstruksikan seluruh Satria Naga Laut Timur untuk membunuh Raja Naga yang terhasut. Seketika mereka langsung menyerbu untuk membalaskan kematian yang mulia Raja Kuno Timur. Dan tawuran pun terjadi, guys. Dan memang pengecut melihat pangeran dan para Satria Naga Timur yang ganas. Diam-diam Aoyilong mengajak Naga Selatan untuk segera melarikan diri. Terlihat di situ Raja Naga Gunung Giok menjadi sok baik agar tak terbunuh, tapi dengan tegas Aokiao tanpa ampun langsung menancapkan pedang jumbonya yang menembus tubuhnya dan langsung melemparkan ke atas. "Pergilah minta maaf kepada ayah," teriak Aokiao. Ia langsung berpindah dan melesat menuju Raja Naga Dataran Tinggi. Terlihat Raja Naga Dataran Tinggi bilang kalau Aokiao adalah keponakannya dan pernah juga ia jadi gurunya. Tapi tetap saja tak ada ampun buat Raja Naga yang telah terhasut. Seketika Pangeran Naga langsung menebas tubuh Raja Naga Hijau tersebut hingga terbelah menjadi dua, guys. Dan sekarang tinggal Raja Naga yang berwarna ungu. Ia pun tak terima teman-temannya dibunuh oleh Aokiao dan ia mengancam akan pergi ke pengadilan bangsa naga. "Tak perlu," ujar Aokiao sambil menancapkan pedang ganasnya ke tubuh naga ungu tersebut, guys. Aokiao juga lanjut berkata, "Kau tak berguna tapi punya posisi tinggi. Pengadilan bangsa naga juga penuh dengan Raja Naga sepertimu. Tak ada gunanya. Aku akan memakai caraku sendiri." Dan terlihat para kesatria Naga Timur pun juga masih semangat untuk memusnahkan naga-naga yang telah terhasut. Dan tampak mereka pun mengejar sisa-sisa naga-naga yang berkhianat. Aokiao pun langsung mendekat kepada ayahnya. Ia tampak memperhatikan ayah tercintanya yang telah meninggalkannya di dunia ini. Dan terlihat di situ komandan mendekat kepada pangeran dan mengatakan kalau Raja Laut Selatan dan putranya telah kabur. "Apa yang sekarang kita lakukan?" Aokiao pun langsung memerintahkan, "Sebarkan berita kematian ayahku. Katakan kepada 3.000 bangsa naga agar mengumpulkan pasukan untuk perburuan dan bersiaplah untuk bertempur," ujar Aokiao. Seketika kabar tersebut sudah sampai ke bangsa naga yang lain, termasuk bangsa kolam surgawi dan 3.000 bangsa naga yang lain. Shin beralih memperlihatkan Raja Naga Selatan yang tertawa campur geram karena Aokiao telah menyebarkan berita kematian ayahnya ke seluruh bangsa naga. Dan ia merasa geli, siapa pula yang mau membantunya, ujar Raja Naga Selatan. Tetapi naga yang lain di situ menganggap Aokiao tak bisa dianggap remeh, bahkan bisa membunuh keempat Raja Naga sekaligus. Ditambah koneksinya dengan naga kuno, sehingga mungkin saja sebagian besar bangsa naga merespon panggilan Aokiao. Akan tetapi Raja Naga Bengek Selatan mencoba menenangkan gengnya kalau masih ada dewa-dewa kegelapan yang siap membantunya. Dan para peminum darah tersebut bukan sembarangan, dan juga mereka pasti ingin memamerkan kekuatan mereka di dunia manusia, ujar Raja Naga Selatan. Shin kemudian beralih memperlihatkan suatu tempat yang ditutupi oleh kabut putih yang tebal, dan samar-samar terlihat ternyata itu adalah kesatria Tengkorak, dan pastinya diikuti oleh rombongan biksu Tong yang sedang menuju ke kerajaan arwah Tengkorak Putih. Xiaoyu pun merasakan di daerah situ terdapat chi iblis yang sangat besar. Di situ biksu Tong menjelaskan kalau itu hanya penumpukan chi dari mayat yang terkumpul selama bertahun-tahun. Dan
siluman di sini hidup dari menyerap ki dari mayat-mayat tersebut. Dan berangsur-angsur kabut di situ mulai hilang guys. Dan seketika di depan mereka terlihat bangunan gedung yang lumayan ramai penduduk. Dan dari atas terlihat seseorang yang mengatakan, apakah itu Tang Sanzang? Dan ternyata itu adalah Putri Tengkorak Putih. Sudah berapa lama? Ujarnya. Dan di situ Putri Tengkorak Putih terlihat sangat senang dengan kedatangan Biksu Tong. Dan ia pun melihat murid-murid baru yang bersama rombongan tersebut. Bailang, Xiaoyu, dan Yihu tampak kagum melihat kecantikan Putri Tengkorak Putih. Bahkan Yihu pun sampai baper dibuatnya guys. Cupatkai pun mengatakan kalau Putri Tengkorak Putih belum berubah walaupun beberapa tahun tak bertemu. Dan Biksu Tong pun mengatakan kalau memang mereka sudah lama tak bertemu dan hari ini bertemu untuk mampir saja. Putri Tengkorak Putih pun dengan senang hati mempersilahkannya. Tapi rasanya seperti belum lama, rasanya seperti baru kemarin mereka bertemu. Biksu Tong pun teringat kejadian dulu pada saat Putri Tengkorak Putih ingin membuat Biksu Tong selamanya tinggal di sana. Dia ingin agar Biksu Tong menjadi manusia tengkorak agar bisa hidup bersama karena ia sangat menyukai Biksu Tong. Tetapi untung saja saat itu Wukong datang tepat waktu. Ia pun langsung memukul Putri Tengkorak Putih, sehingga hal itu membuat Putri Tengkorak Putih geram. Hingga akhirnya ia pun berubah menjadi wujud aslinya, yaitu siluman Tengkorak Putih yang menyeramkan. Tapi saat ini Putri Tengkorak Putih pun tak ingin membahas itu, karena menurutnya itu adalah kejadian yang sudah lama. Dan ia malah berterima kasih karena sudah diselamatkan waktu itu. Akan tetapi menurut Biksu Tong, bukan dirinya yang menyelamatkan Putri Tengkorak, akan tetapi itu karena kebaikan hati dari Putri Tengkorak Putih sendiri. Sang putri pun salut dengan kerendahan hati dari Biksu Tong, dan ia merasa kalau harus membalas kebaikan Biksu Tong tersebut. Terlihat Bailang pun memperhatikan para penduduk yang ternyata tak sesuai dugaannya. Xiaoyu juga mengira kalau mereka bakal berwujud seram. Terlihat di situ pun seorang anak memberikan makanan kepada Bailang. Akan tetapi Biksu Tong pun melarangnya agar jangan terlalu akrab dengan penduduk di sini. Melihat hal itu, Putri Tengkorak segera menenangkan mereka kalau para siluman di kerajaan Tengkorak Putih tak akan memakan manusia dan mereka tak ada niat jahat kepada rombongan Biksu Tong. Tapi Wukong langsung menyela, bukan soal kau memakan manusia, tapi karena kau cuma tak pernah dapat kesempatan. Apa sebenarnya maumu? Katakan. Putri yang belum tahu kalau itu adalah Wukong kemudian menjelaskan, adik kecil, mungkin kita sudah salah paham bahwa dalam pertemuan ini bagaimanapun juga ketika melewati kerajaan Tengkorak Putih maka harus tetap mengikuti tradisi di jalur tersebut, bukan? Ujar sang putri. Biksu Tong pun langsung membenarkan hal tersebut karena dalam budaya dan tradisi di jalur iblis, tamu di wilayah tersebut wajib untuk menyelesaikan masalah untuk sang pemimpin. Dan Biksu Tong pun bertanya perihal bantuan apa yang diperlukan. Dan Putri Tengkorak Putih pun meminta bantuan Biksu Tong untuk membantunya mempelajari buku-buku kuno yang dikoleksinya, karena sebagian besar ia tak paham akan isinya. Wukong pun merasa ada yang aneh. Ia segera mengajak gurunya untuk pergi saja. Akan tetapi Biksu Tong berpendapat kalau tidak boleh tidak sopan jika pemimpin meminta bantuan. Dan ia pun bersedia membantu sang putri. Sang putri pun senang dan ia akan segera mengantar rombongan Biksu Tong ke kamar yang disediakan untuk mereka. Dalam perjalanan mereka ke penginapan, mereka pun di sana melihat banyak sekali siluman yang menawarkan dagangan mereka, sehingga Bailang berpikir siluman di sana sangatlah ramah. Ditambah lagi kehidupannya yang makmur. Tapi Wuching malah teringat kalau dulu tempat tersebut malah memberinya banyak masalah. Itu karena masalah gurunya dan Putri Tengkorak yang rumit. Sedangkan Patkai merasa nggak ada masalah. Ia tampak senang-senang saja karena di situ juga banyak gadis-gadis cantik. Ya, selama kita bisa lewat wilayah ini dengan lancar saja, sahut Bailang. Hingga akhirnya Biksu Tong dan Wukong pun sudah sampai di sebuah kamar. Terlihat Putri Tengkorak lalu menyiapkan buku-buku yang perlu dijelaskan oleh Biksu Tong. Di situ Biksu Tong butuh waktu 2-3 hari untuk menuliskan penjelasan dari buku-buku tersebut. Dan setelah itu mereka akan berangkat lagi. Sang putri pun menyesalkan kenapa nggak tinggal di sini lebih lama lagi. Dan dengan tegas Biksu Tong menjawab kalau memang tujuan kesini bukan untuk berlibur. Wukong di situ pun mengatakan kalau ia akan berjaga di situ dengan gurunya. Dengan tertawa kecil, sang putri baru menyadari kalau itu adalah Wukong. Ia yang tak mengenali Wukong saat pertama kali melihat, pantas saja ia merasa takut. Hei, selama kau tak punya niat jahat, kenapa kau harus takut? Aku tak makan orang atau siluman, ujar Wukong. Wukong, jaga perkataanmu, timpal Biksu Tong. Putri Tengkorak kemudian mengatakan kalau ia tak akan menyakiti Biksu Tong, bahkan tak pernah terlintas di pikirannya, baik dulu atau sekarang. Dan ditambah lagi aku sudah pernah kau kalahkan.
Kenapa aku harus mencoba hal sebodoh itu? Ujar sang putri. Dan ia pun pamit guys. Wukong pun heran kenapa gurunya bersikeras tinggal di sini dan tak takut jika putri tersebut nanti akan menyerang. Tapi Biksu Tong berkata, apa kau tak merasakannya? Hatinya tenang, matanya jelas. Siluman ini tak akan menyakiti orang lain. Ya, aku tahu soal hatinya, tapi bagaimana dengan hatimu guru? Hehe, tanya Wukong lagi. Terlihat Wukong pun terus menggojlok gurunya, tetapi tetap saja Biksu Tong mengaku kalau ia cuma ingin menuntun putri tengkorak. Ya, terserah sajalah guru, ujar Wukong. Dan Biksu Tong pun segera bersiap akan mengerjakan tulisannya. Sedangkan Wukong langsung bersiap untuk tidur di samping gurunya. Di sisi lain terlihat Xiaoyu, Bailang, dan Wu Jing berada dalam satu kamar. Bailang pun menengok keluar dari jendela dan tampak di luar masih ramai sehingga ia pun ingin jalan-jalan. Tapi di situ Wu Jing mengingatkan kalau mara bahaya itu sering tak kasat mata dan di perjalanan ke barat ini disiplin sangatlah penting. Dan di situ Bailang baru menyadari dan bertanya di manakah keberadaan kakak Wukong, Patkai, dan Yihu saat ini. Di sisi lain terlihat Patkai ternyata sedang bersenang-senang dengan Yihu. Terlihat ia ditemani beberapa wanita. Sedangkan Yihu sangat lahap makan di situ karena memang ia sangat suka makan guys. Patkai di situ sangat girang sekali dan ia sangat bangga bisa mengajari adik seperguruannya senang-senang seperti ini. Di sisi lain Aosue terlihat ia jalan-jalan sendiri keluar. Ia penasaran karena kota yang ramai seperti ini sangat jarang di jalur iblis. Dan terakhir ia kesini ketika menjadi seekor kuda. Tampak ia melihat-lihat barang-barang di situ dan ia kaget ternyata harganya mahal-mahal guys. Sehingga terlintas di pikirannya kalau ia akan mencuri saja. Dan tiba-tiba ada seorang anak kecil yang mengajak Aosue untuk main bola. Tapi bola tersebut langsung ditendang dengan keras oleh Aosue. Aosue pun langsung tertawa terbahak-bahak. Terlihat ia sangat tak peduli dengan anak-anak. Lalu tiba-tiba beberapa anak pun muncul lagi dari belakang Aosue dan mengajak Aosue untuk bermain. Sehingga hal itu membuat Aosue risih dan ia pun memilih untuk lari. Dan tampaknya ada yang aneh dengan bocah-bocah siluman ini. Shin kemudian beralih memperlihatkan putri tengkorak yang tengah berjalan di sarang tengkorak. Terlihat ia pun kemudian berlutut dan menghadap kepada ayahnya. Ayah, aku sudah menyelesaikan perintahmu. Aku sudah membuat Biksu Tong tinggal di kota dan yang paling sulit diatasi yaitu siluman tinggi Sun Wukong, ujar putri tengkorak. Dan grek muncul sesosok tengkorak yang besar dari tumpukan tulang-tulang putih. Dan ia mengatakan, Sun Wukong dan Biksu Tong, hiraukan mereka. Yang kuinginkan adalah sutra itu. Dan tampak kaisar tengkorak bangkit dan berdiri guys. Dan ia tak akan membiarkan sutra dengan kekuatan yang tak terbatas tersebut kabur, mumpung harta tersebut berada di dalam kerajaannya. Di situ sang putri pun berkata, ayah, serahkan saja padaku. Kau tak perlu sampai turun tangan. Mendengar hal itu kaisar tengkorak pun langsung marah dan berteriak, Diam! Apa kau sudah lupa betapa menyedihkan kau saat itu? Dasar kau siluman rendahan yang haus manusia. Seketika teriakan tersebut mengeluarkan aura yang kuat yang membuat wajah sang putri separuh terlihat wujud aslinya, yaitu tengkorak yang mengerikan. Di situ kemudian kaisar menjelaskan kalau ia barusan memarahi putrinya karena putri tengkorak pernah mengecewakannya, dan itu demi kebaikan putri sendiri. Apa kau masih menyukai pria bernama Tan Sanzang tersebut? Tak akan ada masa depan di antara kalian, ujar kaisar tengkorak. Dan putri tengkorak mengaku kalau ia tak akan pernah punya pemikiran seperti itu lagi dan akan tinggal di kerajaan tengkorak untuk melayani sang ayah. Dan tiba-tiba muncul satria tengkorak putih dari belakang dan mengatakan kalau akan sulit bagi sang putri untuk menyentuh Tan Sanzang, dan aku akan melakukannya untuk Anda. Bahkan walaupun mereka pun punya siluman seperti Sun Wukong, di kota tengkorak putih kita punya keunggulan, ujar kesatria tengkorak. Dan dengan yakin ia pasti bisa membunuh mereka semua. Dan itu memang benar. Dijelaskan kalau kota tengkorak putih didirikan antara alam baka dan dunia manusia. Himayat di situ membuat sang kaisar tengkorak menjadi lebih kuat. Satria baikku, kau adalah putraku yang paling terpercaya. Pergilah dan hadapi mereka, dan aku sendiri yang akan mengambil sutra itu, ujar kaisar tengkorak. Dan di malam tersebut kaisar akan membangkitkan himayat dari alam baka dan ia akan naik ke permukaan. Seketika kota tersebut mempunyai aura yang aneh dan menyeramkan. Terlihat anjing di situ pun berubah menjadi wujud aslinya, yaitu siluman tengkorak. Di sisi lain Patkai pun masih bersenang-senang bersama para wanita bersama Yihu. Tapi tiba-tiba Yihu yang lagi asik makan tiba-tiba muntah guys. Patkai pun jadi heran. Ia pun juga menyemburkan minumannya karena tiba-tiba makanan dan minuman di situ tiba-tiba ada bau busuk. Patkai pun segera memeriksa makanan tersebut
Dan benar saja, ketika ia pegang makanan tersebut langsung hancur. Melihat Patkai yang sangat terkejut, wanita di situ tiba-tiba mendekat dan berkata, "Kakak babi, kenapa kau terkejut?" "Tidak apa." Ia pun langsung memegang kepala Patkai dan menciumnya guys. Patkai hanya bisa pasrah dan terlihat ia mengalirkan aura gelap kepada Patkai. Di sisi lain, Aosway pun terus saja dikerubuti oleh para bocil. Ia pun merasa risih dan mengancam mereka, "Kalau kalian tak minggir, aku tak akan segan-segan." Tapi bocil-bocil tersebut terus saja mengejar Aosway guys. Dan tiba-tiba Aosway pun merasakan kalau himayat pada bocil-bocil tersebut meningkat. Dan dengan geram, Aosway pun langsung mengeluarkan kekuatan halilintarnya untuk menghajar bocil-bocil siluman tersebut guys. Dan benar saja seketika tubuh bocil-bocil tersebut berubah menjadi tengkorak. Dan masih tak menyerah, salah satu bocil tersebut terus mengejar Aosway dan hingga bisa meraih kaki Aosway dan menggigitnya guys. Di sisi lain, Bailang pun tampak khawatir kenapa Kak Patkai dan yang lain belum kembali juga. Xiaoyu pun menebak kalau pasti saat ini Patkai sedang bersenang-senang dan mereka pun melihat keluar. Dan tiba-tiba mereka pun merasa aneh. Jalanan yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi sunyi sepi. Dan tiba-tiba, "Dok, dok, 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 buka, buka!" Terdengar suara Patkai dari luar menggedor pintu. Bailang pun dengan cepat langsung membukanya. Dan tiba-tiba ia melihat Patkai yang sangat aneh. Wajahnya berubah menjadi babi tengkorak yang mengerikan dengan mata yang menyala-nyala. Dan tiba-tiba, grep, Patkai pun langsung mencekik Bailang guys. Dan ia pun menjadi ngamuk dan menyeramkan sehingga semuanya pun terkejut. Dan Xiaoyu di situ melihat jelas kalau wajah Patkai separohnya berubah menjadi tengkorak. Melihat hal itu, Wuching pun langsung menampar Patkai dengan keras-keras. "Sadarlah!" teriak Wuching. Seketika Patkai pun mulai sadar dan kebingungan apa yang terjadi kok Wuching tega menamparnya. Mereka pun langsung menjelaskan kalau Patkai tadi berubah menjadi tengkorak dan seperti kesurupan. Patkai di situ pun masih tak percaya, akan tetapi dia mengatakan kalau ia buru-buru kembali karena memang ada sesuatu yang buruk yang terjadi di luar. "Kita harus segera pergi, cari guru!" teriak Patkai. Akan tetapi Wuching dan yang lain merasa kalau Patkai saat ini telah terkontaminasi dengan himayat. Dan Wuching pun segera mendekat untuk memeriksanya sekali lagi sehingga Patkai pun tampak khawatir dengan dirinya. Dan benar saja, terlihat Patkai mau berubah menjadi tengkorak lagi. Dan pang, 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 terdengar suara yang mantap. Mereka memukuli Patkai hingga lebam agar tersadar guys. Dan mereka pun tak punya pilihan lain kecuali segera mengikat Patkai. Dan mereka pun bergegas untuk mencari Biksu Tong. Mereka juga merasa suasana menjadi berubah. Terlihat kabut tebal pertanda himayat saat ini sangat besar. Terlihat Yihu pun melompat-lompat di atas dan berkata, "Oh sial, mereka ada di mana-mana." Dan ia pun turun guys. Yihu yang tadi bersama Patkai, mereka pun mengira apakah Yihu juga terinfeksi himayat. Dan dengan tegas Yihu mengatakan kalau sebelum kembali ia sudah menghajar banyak orang yang punya bau himayat yang kental. Lalu mereka pun semakin menggila dan semakin banyak lagi orang yang berdatangan dan terus mengejar Yihu. Mendengar hal itu semua pun penasaran dan bertanya-tanya, "Semakin banyak orang mengejarmu?" tanya Bailang dan Xiaoyu. "Mereka sekerumunan zombie gila. Lihat, mereka datang!" teriak Yihu. Dan benar saja terlihat rombongan para zombie yang menuju ke arah mereka guys. Wuching pun langsung memperingatkan kalau jangan sampai tergigit agar tak terinfeksi himayat. Dan pasukan zombie pun semakin mendekat dan dengan brutal menyerang mereka dari segala arah, tak terkecuali dari atas guys. Bailang pun kaget, tapi dengan cepat ia bisa menendang zombie tersebut. Yihu dan Wuching pun juga tak mau kalah, dan mereka pun terus kabur karena zombie semakin banyak dan brutal guys. Scene beralih di tempat Biksu Tong dan Wukong. Dijelaskan kalau kerajaan arwah tengkorak putih ini sungguh menyedihkan karena selamanya mereka tak bisa pergi dari tempat ini. Terlihat di dalam Biksu Tong masih sibuk dengan nulis, sedangkan Wukong hanya bersantai-santai menunggui gurunya sambil sesekali ngobrol. Akan tetapi tiba-tiba lilin di depan Biksu Tong seketika padam. Biksu Tong langsung menyuruh Wukong untuk memeriksa keluar. Dan setelah diintip ternyata benar ada orang-orang yang banyak yang berdiri di depan penginapan mereka. Melihat hal tersebut, Biksu Tong pun penasaran apakah mereka semua akan berdiri saja di situ. Dan salah seorang prajurit tengkorak di situ mengatakan kalau mereka tak bisa menjawab pertanyaan dari Biksu Tong. Saat himayat jadi setebal ini, sebagian besar siluman tak bisa menjaga akal sehat mereka. Dan semua prajurit di situ berada di bawah kendali Kaisar. Kaisar Kerajaan Tengkorak Putih akan keluar malam ini, dan mereka semua saat ini dipilih untuk melayani sang Kaisar. Tampak Biksu Tong baru mendengar tentang Kaisar Tengkorak Putih tersebut, dan ia pun bertanya, "Apa ada yang bisa kubantu?" Sang Kaisar menginginkan sutra itu. Jawab prajurit di situ. Tan Sanjiang, Wukong,
Takdir kalian saat ini bergantung pada keinginan kaisar. Lanjut prajurit tersebut. Seketika tatapan wajah Wukong dan Biksu Tong pun langsung tajam guys. Di sisi lain Wuching dan kawan-kawan masih disibukkan dengan ulah para zombie. Dan tiba-tiba datanglah sang putri tengkorak putih guys. Ia mengatakan kalau saat ini Ki Mayat berada di kadar tertinggi. Kalian tak akan bisa menandingi kekuatanku, ujar sang putri. Ki Mayat berkumpullah. Seketika tangan putri tengkorak keluar cahaya berwarna merah muda dan ia hentakkan ke tanah. Terlihat Ki Mayat berkumpul ke arah tangan putri tengkorak dan makblar keluar kumpulan tulang yang membentuk tangan raksasa yang menangkap Bailang. Menghadapi hal tersebut, Bailang pun mencoba mengeluarkan jiwa naga apinya. Akan tetapi naga apinya tampak belum mampu membakar tulang-tulang tersebut. Dan Wuching pun langsung bertindak. Ia bersiap akan menyerang putri tengkorak dengan pedangnya dan berkata, "Putri, guru yakin kau punya hati yang baik, tapi kau sudah mengecewakannya." Dan klang, tiba-tiba tebasan Wuching ada yang menahannya guys. Dan ternyata itu adalah kesatria tengkorak putih. Ia berkata kalau tak akan membiarkan siapapun melukai Tuan Putri. Seketika ia mengeluarkan jurus tebasan mata air kuning. Dan Wuching pun terpental. Dan tiba-tiba energi dari kesatria putih menyegel tubuh Wuching. Dan ia tak bisa menjadi pasir seperti biasanya. Bahkan tubuhnya juga tak bisa bergerak guys. Sambil memasukkan pedangnya kembali, kesatria tengkorak kemudian berkata kalau kemampuan para murid Biksu Tong ternyata biasa saja. Kesatria tengkorak yang merasa kalau sudah berhasil menyegel Wuching, ia pun yakin kalau sutra sebentar lagi akan berada di tangannya. Dan Xiaoyu pun menjadi ketakutan, tapi ia sedikit tenang karena masih punya Yihu dan Cupatke yang bisa melindunginya. Tapi tiba-tiba terlihat wajah Yihu pun berubah menjadi tengkorak. Dan Patkai pun juga begitu. Mereka semua sudah jadi zombie guys. Dan kesatria tengkorak pun segera memegang tangan Xiaoyu untuk segera dibawa kepada kaisar tengkorak putih. Akan tetapi tiba-tiba terlihat kaki kesatria tengkorak ambrol guys. Tulang-tulang di kakinya tersebut kemudian ambyar. Dan seketika para zombie pun langsung disuruh bubar oleh putri tengkorak putih. Tampak ia pun meniup sesuatu di tangannya. Dan terlihat Yihu dan Patkai pun kembali normal lagi. Serta tulang belulang yang menjerat Bailang tiba-tiba juga hancur dengan sendirinya. Dan di situ putri tengkorak meminta maaf kepada mereka. Ia mengatakan pemilik asli kerajaan tengkorak putih adalah ayahnya. Dialah yang mengambil alih kuasa Ki Mayat di bawah tanah dan membanjiri semua arwah di dalam kerajaan. Dan dia akan bisa melihat apa yang putri tengkorak lakukan di sini guys. Dan putri tengkorak hanya bisa menunggu kesempatan untuk membantu mereka lepas dari jebakannya dengan memotong Ki Mayat milik putri sendiri agar bisa menipu ayahnya. Bailang dan Xiaoyu pun senang mendengarnya. Dan ia bertanya apakah nanti putri tengkorak ikut dengannya. "Tidak, aku akan tetap tinggal di sini dan tak akan pergi kemanapun juga," jawab putri tengkorak. Dan ia pun segera mengajak untuk mencari Biksu Tong sebelum kaisar tengkorak tiba. Dan kesatria di situ mengatakan kalau putri akan mati kalau tanpa Ki Mayat. Dan ia pun menyesalkan kenapa putri tengkorak melakukan semua ini. Akan tetapi bagi putri tengkorak, cinta itu adalah kemewahan. Ia ingin merasa hidup dan bukan hanya menjadi tengkorak tanpa perasaan saja. Dan kesatria pun mengatakan kalau memang Tuan Putri berhak merasakan cinta. Satria tengkorak putih, "Terima kasih, kau selalu melindungiku. Aku paham perasaanmu," ujar putri tengkorak putih. Tapi baik putri dan kesatria tengkorak putih sama seperti warga tengkorak putih yang lain. Semua hanyalah boneka di bawah kendali ayah putri tengkorak putih. Dan putri tengkorak pun tahu jika setelah semuanya selesai, maka ia akan dibunuh sendiri oleh ayahnya. Dan itu sudah takdir. Bailang di situ berbisik-bisik kepada yang lain. Apa sang kesatria barusan ditolak? "Tak usah kepo, ayo jalan," teriak Patkai. "Ayo semuanya ikuti aku," ujar putri tengkorak kepada yang lain. Dan tiba-tiba bumi di situ tiba-tiba bergetar kencang. Seketika terjadi gempa dan terlihat dataran di situ retak tak beraturan. Dan dari bawah tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dan terdengar suara dari situ, "Putriku sayang, sudah kuduga kau mengkhianatiku." Dan tiba-tiba sosok tersebut bangkit dari bawah tanah guys, hingga menghancurkan bangunan dan lantai di sekitar. Sosok tersebut berbentuk tengkorak raksasa dan dengan suara menggelegar dan wajah tengkorak yang mengerikan, ia mengatakan kepada semuanya, "Kalian kira bisa kabur hanya dengan memutus Ki Mayat? Sungguh naif sekali. Semua yang ada di sini ada karena aku. Tanpa izinku, kalian tak akan kabur."
dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.